Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa untuk proses belajar mengajar kasus Zahir Accounting halaman 52. Kita akan membahas mengenai kasus Rudy Travel. Jadi Rudy Travel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel yang beralamat di Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20 Jakarta. Kode pos 12345. Perusahaan ini mulai menggunakan software Zahir Accounting pada 1 Januari 2021. Nah, kemudian diberikan informasi saldo awal Rudy Travel, saldo awal 1 Januari 2021 atau saldo akhir 31 Desember 2020. Nah, saldo aktifanya 193, total hutang dan kewajibannya 193. Kemudian ada saldo awal piutang usaha, ada PT Sinar Abadi, Bapak Jimmy, kemudian PT Indojaya dan Bapak Ali. Kemudian kita lihat ada saldo awal aktiva per 31 Desember menggunakan metode garis lurus. Ini salah ya. Ini metode garis lurus. Nah, kemudian ada mobil sedan, peralatan. Oke, kemudian ada sebelum ada input dan transaksi, harta tetap terlebih dahulu dibuat kelompok harta tetap. Nah, nanti kita akan mulai. Baik, untuk minggu ini kita akan setting datanya sampai data aktiva tetap karena ini perusahaan jasa ya. Langsung saja kita buka aplikasi Zahir Accounting seperti biasa. Nah, diklik aplikasinya. Baik, aplikasinya sudah terbuka. Kemudian kita akan membuat data baru. Nah, di nama perusahaannya kita buat sekarang. Nama perusahaannya Rudy Travel. Travel underscore nama masing-masing. Kemudian alamat perusahaannya bisa dilihat di modul Jalan Kemang, baik, alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan. Jalan Kemang Selatan Jalan Kemang Selatan nomor 1C Selatan 1C nomor 20. Kemudian isi ini masing-masing. Kemudian misalnya 19042001 negara Indonesia, kota Jakarta, kemudian kode pos 12345, telepon isi nomor telepon masing-masing 8526968234. Kemudian email isi email masing-masing. Website. Website boleh dikosongkan. Kemudian kita isi Rudy Travel dengan nama masing-masing, kemudian alamat, negara, kota, kode pos, telepon, nomor telepon masing-masing, email. Oke, lanjut. Nah, kemudian isikan periode akuntansi di mana Anda akan menggunakan program ini untuk menginput transaksi, misalkan bulan Maret 2007. Nah, kita mulai bulannya bulan Januari. Kemudian tahun ini buat tahun masing-masing ya. Karena Bapak sesuai dengan tanggal yang ada di modul, maka Bapak buat tahun 2021. Tutup buku akhir Desember. Kemudian lokasi dan nama file C data Zahir Rudy Travel. Nah, ini harus diingat sendiri. Kemudian lanjutkan.
Nah, sekarang diberikan informasi lagi, Rudy Travel, jalan sekian-sekian, Kota Jakarta, negara Indonesia, kode pos sekian-sekian, periode akuntansi Januari tahun 2021. Kemudian proses. Nah, kemudian silahkan pilih bidang usaha yang Anda inginkan. Sebenarnya Zahir secara otomatis akan membuat daftar rekening yang sesuai dengan bidang usaha yang Anda pilih. Nah, kita lihat ada nggak travel, usaha travel di sini. Yang ada jasa umum, manufaktur, konsultan atau jasa akuntansi, lembaga pendidikan, koperasi, yayasan sosial, kemudian layanan kesehatan dan kecantikan, bengkel, konstruksi, media perikanan, percetakan dan penerbitan, pertambangan, perkebunan, peternakan, ekspedisi dan logistik, restoran dan lainnya. Nah, kita pilih jasa umum saja karena tidak ada usaha jasa travel di sini. Nah, setelah kita pilih jasa umum, kemudian lanjutkan. Anda memilih bidang usaha jasa umum ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, memakan waktu sedikit, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian setup data mata uang fungsional, kode mata uang IDR, nama mata uang rupiah, simbol Rp, kemudian lanjutkan. Mata uang asing, mata uang dolar, lanjutkan. Kemudian tekan tombol selesai menyimpan informasi mata uang ini, selesai. Nah, oke, kemudian muncul halaman utama dashboardnya. Sekarang kita akan mengedit beberapa akun untuk yang perlu kita sesuaikan, yaitu untuk akun yang ada di neraca saldo. Nah, di sini agak ribetnya, kita harus menyesuaikan daftar akun yang ada dengan akun yang tidak ada. Nah, di sini setelah Bapak cek ternyata tidak ada akun PPN dibayar di muka dan akun hutang PPN. Nah, ini akan kita modifikasi. Caranya klik di data rekening. Oke, kemudian switch mode supaya muncul baris. Nah, kita lihat sekarang di PPN masukkan. Nah, PPN masukkan, PPH dibayar di muka. Nah, yang tidak ada tadi akun PPN dibayar di muka. Jadi kita klik di bagian ini nggak usah diedit, kita buat akun baru saja ya. Caranya klik tambah, kemudian ambil akun pajak dibayar di muka, kemudian namanya PPN dibayar di muka. Di muka, kemudian rekam, kemudian untuk utang PPN. Nah, di sini ada utang PPH, utang PPN keluaran, utang PPH. Nah, kita buat sekarang utang PPN. Tekan tambah. Kemudian kita letakkan di sini talinya utang usaha, utang di muka di pendapatan diterima di muka, utang pajak. Nah, namanya PPN, utang PPN. Rekam. Oke. Nah, jadi sudah ada dua akun yang kita tambah, utang PPN dan PPN dibayar di muka. Kemudian tutup. Selanjutnya kita isi saldo awal tadi ke dalam modulnya, yaitu klik setting,
kemudian saldo awal akun. Nah, yang pertama kas kecil 8.750.000 rupiah, kemudian kas 10 juta, kemudian bank 62.500.000 rupiah, kemudian piutang usaha 38.300 rupiah, kemudian PPN dibayar di muka, yang tadi kita buat akun baru ya, 11.500.000 rupiah, kemudian PPH 23 dibayar di muka, nilainya 2.600.000 rupiah, kemudian peralatan dan peralatan 2.575.000 rupiah, kemudian akumulasi piutang peralatan minus 581.250, kemudian kendaraan 60 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan minus 2.250.000 rupiah, kemudian utang usaha 22.700.000 rupiah, kemudian utang komisi penjualan 9.300.000 rupiah, kemudian utang PPN 7.800.000 rupiah. Utang PPN juga tadi yang kita buat akun baru, kemudian utang bank sebesar 24.400.000 rupiah, kemudian modal di setor 100 juta rupiah, kemudian laba ditahan 28.750. Nah, nilai sebesar 0 akan dilokasikan pada akun sementara. Ini tandanya sudah seimbang ya. Nah, jadi kalau belum seimbang nanti muncul selisihnya di sini. Adik-adik lihat kasusnya di halaman 52 ya. Kalau enggak nanti di langkah-langkah tadi ada sedikit keliruan kalau lihat di modul langkah-langkah. Jadi buka modul halaman 52. Kemudian klik rekam. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat saldo awal untuk piutang usaha. Nah, saldo awal untuk piutang usaha di sini ada PT Sinar Abadi tanggal invoice sekian-sekian. Nah, dengan total 38.300.000. Kemudian ada saldo awal hutang usaha, ada PT Indojaya, ada Bapak Ali dengan total 22.700.000 rupiah. Ya, sekarang kita akan input ke dalam Zahir Accounting. Nah, caranya klik di setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Nah, kan belum ada nama pelanggannya, klik baru. Nah, setelah itu nama pelanggan ini mengisi saldo awal piutangnya. Karena belum buat, maka kita klik di kotak yang di nama pelanggan. Nah,
klik baru untuk membuat pelanggan baru. Nah, customer 1 namanya PT Sinar Abadi. Oke, customer, klik rekam ya. Nah, kemudian kita buat baru lagi untuk customer nomor 2, yaitu Bapak Jimmy. Bapak Jimmy, klik rekam iya. Oke, kita buat sekarang yang pertama untuk PT Sinar Abadi. Nah, tanggalnya 30 Desember 2020. 30 Desember 2020. Nah, ingat di sini kan 30 Desember 2020, berarti tahunnya mundur 1. Kalau adik-adik buat untuk saldo awal piutang usaha ya. Misalnya tahun 1970, berarti di sini tahun 1969 karena mundur setahun untuk saldo awal piutang usaha dan saldo awal hutang usaha. Karena punya Bapak tahun 2021 berarti mundur setahun jadi 2020. Nomor invoice INV strip 001 ya. Kemudian nilai piutangnya Rp22.600.000. Kemudian termin tidak diminta, klik rekam. Oke, sudah muncul. Nah, kemudian klik baru. Nah, kita pilih sekarang customer untuk kedua, Bapak Jimmy. Nah, Bapak Jimmy tanggalnya 11 November 2020. 11 November 2020. Nomor invoice INV strip 002 dengan nilai piutangnya Rp15.700.000. Rekam. Nah, sudah muncul total piutang Rp38.300.000. Kemudian klik tutup. Nah, sekarang kita buat saldo awal untuk hutang usaha ya. Klik setting, kemudian saldo awal hutang usaha, kemudian klik baru. Nah, nama pemasoknya ada 2, PT Indojaya. Klik kotaknya, kita buat baru. Vendor kedua yaitu PT Indojaya. PT Indojaya vendor, kemudian klik rekam ya. Kemudian klik baru lagi untuk buat Bapak Ali. Klik rekam. Nah, sekarang kita ambil yang PT Indojaya. Nah, tanggalnya 5 November 2020. Ini juga mundur setahun ya. 5 November. Kemudian nomor invoice INV strip 01. Kemudian totalnya sebesar Rp12.900.000. Termin pembayaran 2/10 N/30. Hari diskon 10, hari jatuh tempo 30, kemudian diskonnya 2%. Klik rekam. Nah, kemudian klik baru lagi untuk Bapak Ali. Kemudian Bapak Ali tanggal 30 Desember tahun 2020. Nomor invoice INV strip 02. Kemudian jumlahnya Rp9.800.000.
Rp400.000. Kemudian termin pembayaran hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2. Oke, klik rekam. Nah, sudah muncul Rp22.700.000. Kemudian tutup. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita akan membuat saldo aktiva. Ya, caranya kita lihat di modul dulu. Nah, tadi ada beberapa hal yang Bapak edit supaya sesuai. Saldo awal aktiva per 31 Desember 2020 menggunakan metode garis lurus. Untuk kenderaan mobil sedan harga perolehan Rp60 juta dibeli tanggal 1 Juli. Nah, 1 Juli 2020. Nah, di modul diedit sedikit ini kalau nggak salah 5 Agustus 2020, ini dirubah jadi 1 Juli 2020. Nilai residu sebesar Rp15 juta, umur ekonomi 10 tahun, total aktiva kendaraannya Rp60 juta. Kemudian ada peralatan AC, harga perolehan Rp2.575.000, beli tanggal 1 Januari 2020. Nah, ini juga diedit. Setahu Bapak sebelumnya Februari ya, karena ada ketidaksesuaian dengan jumlah akumulasi awal, makanya Bapak rubah tanggal 1 Juli 2020 untuk kendaraan, dan peralatan jadi 1 Januari 2020. Nilai residu Rp250.000, umur ekonomis 4 tahun, total aktiva peralatan sebesar Rp2.575.000. Sebelum Anda input data aktivitas jasa ke dalam modul harta tetap, terlebih dahulu dibuat kelompok harta tetap. Tekan modul data-data kelompok harta tetap. Langkah selanjutnya adalah membuat data harta tetap. Tekan modul data-data harta tetap, tekan tombol itu. Baik, kita akan mulai mempraktekannya. Nah, klik di data-data, kemudian data harta tetap. Nah, switch mode. Nah, kan harta tetapnya masih kosong ya. Sekarang kita tambah add data, kemudian nama yaitu mobil sedan. Mobil sedan, kelompok. Nah, kelompoknya yaitu kendaraan roda 4. Nah, di sini 8 tahun, kita edit menjadi 10 tahun ya. Kita edit jadi 10 tahun. Nah, di umur ekonomisnya menjadi 10. Nah, akun penting-penting di sini yaitu kode akun aset kendaraan, akumulasi depresi, akumulasi pisutan kendaraan, depresiasi beban pisutan kendaraan, rekam. Nah, udah jadi 10 tahun. Oke. Nah, kemudian tanggal beli yang tadi sudah kita edit jadi tanggal 1 Juli 2020 ya. Kemudian harga belinya sebesar Rp60 juta. Kemudian nilai residu sebesar Rp15 juta. Kemudian umur ekonomis 10. Departemen akumulasi beban per tahun terhitung tanggal 1 bulan 7 tahun 2020 ya. Nah, ini informasi yang perlu kita isi yaitu nama, kelompok, tanggal beli. Tanggal beli nanti kita buat aja terhitung tanggal sama dengan tanggal beli ya. Harga beli 60 juta, nilai residu 15, umur ekonomi 10. Kemudian terhitung tanggal, nilai bukunya 60 juta rupiah. Kemudian kita klik rekam, kita lihat apa yang terjadi. Nah, akumulasi beban aset harus diisi ya. Aset harta yang baru Anda buat diperoleh dibeli sebelum periode akuntansi yang sedang aktif yaitu Januari. Untuk dapat menghitung pisutan dengan benar, program memerlukan informasi akumulasi beban dan beban per tahun ini per tanggal 31
Desember 2020. Masukkan tanggal ini pada terhitung tanggal. Tekan OK untuk menutup jendela ini. OK. Nah, kita tidak dulu. Nah, kita edit balik ya. Ternyata di sini tadi diminta isinya tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Rekam ya. Kemudian klik OK. Lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis ya. Nah, jadi sudah dihitung di sini akun bebannya 2.250 beban per bulan ya. Kita coba kita lihat edit data. Nah, di sini sudah terakumulasi ya. Akumulasi bebannya 2.250 itu sama dengan akumulasi beban yang ada di neraca saldo awal yang di sini. Nah, akumulasi peisutan kendaraan Rp2.250.000. Kemudian beban per tahun ini 2.250 terhitung tanggal 31 bulan 12. Nilai buku 57.750, beban per bulan 375. Rekam. Nah, sekarang kita isi yang aktiva tetap satu lagi, yaitu untuk peralatan. Nah, peralatan kelompoknya yaitu mesin dan peralatan. Kemudian kita edit. Kita lihat di sini ya. Nah, umur ekonomisnya 4 tahun sudah benar, nggak perlu dirubah. Asetnya mesin dan peralatan, akumulasi peisutan mesin dan peralatan, depresi beban peisutan dan peralatan. Rekam. Nah, kita ambil sekarang mesin dan peralatan. Oke. Nah, tanggal belinya yaitu tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Bulan 1 tahun 2020. Harga beli sebesar Rp2.575.000. Kemudian nilai residu sebesar Rp250.000. Umur ekonomis 4 tahun, lokasi akumulasi peisutan, beban per tahun ini terhitung tanggal. Nah, terhitung tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Klik rekam. Nah, muncul instruksi seperti tadi, disuruh buat tanggal 31 bulan 12 tahun 2020. Oke. Iya. Nah, kita lihat sekarang nilai peralatannya. Tekan tombol. Nah, tekan 2 kali boleh juga. Nah, akumulasi bebannya 581. Beban per tahun ini 581. Nilai buku 1993. Nah, kita lihat sekarang akumulasi peisutan peralatannya. Benar nggak? Akumulasi peisutan peralatan 581.250. 581.250. Berarti sudah benar ya. Sekarang kita lakukan proses tutup form. Nah, berarti sudah siap sampai menginput data aktiva. Mungkin untuk minggu ini cukup sekian dulu tutorial untuk mengedit ya. Minggu depan kita akan menginput transaksinya. Nah, sekarang kita akan melihat laporan, kemudian laporan keuangan, neraca saldo. Klik neraca saldo bulan Januari 2021, Januari 2021, klik OK. Nah, ini neraca saldo yang adik-adik ini upload ke dalam e-learning ya, dengan total 196.225.
196 225 196 225. Nah, ada sedikit perbedaan karena akumulasi ya. Nah, kemudian klik kanan, kemudian save, kanan save, kemudian disimpan ke mana yang mudah dicari. Ini neraca saldo awal Rudy Travel, kemudian taruh nama masing-masing, kemudian taruh NIM masing-masing ya, kemudian save. Oke, kemudian kita lihat kalau kita mau membuktikan laporan neraca standar. Nah, neraca standar kita lihat sekarang. Oke. Nah, kalau kita lihat melalui neraca standar, berarti munculnya sama persis dengan yang ada di saldo awal di halaman 52 ya, 193 393 750. Nah, kita lihat 193 393 750. Kemudian save, prepare report to klik kanan, save, export. Salah tadi ya, di export to PDF file. Nah, oke. Kemudian di PC, ke download aja tadi, neraca standar underscore neraca standar awal underscore PT Rudy Travel, nama masing-masing, kemudian taruh NIM masing-masing, kemudian save ya. Tadi Bapak ulangi caranya, klik kanan, kemudian export PDF file ya. Nah, klik OK, kemudian simpan di mana mau disimpan. Nah, kemudian yang perlu dikumpul adalah berarti neraca saldo awal, neraca standar, dan aplikasi zahirnya dibuat ke dalam WinRAW seperti biasa, kemudian diupload ke dalam e-learning. Ya, sekian tutorial hari ini. Sampai aktifah tetap, nanti kita lanjutkan lagi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.